Yang batalkan salat selanjutnya adalah terbukanya aurat. Kalau sempat terbuka oleh angin sedikit, lalu kita segera tutup, enggak batal, Pak. Tapi kita tahu terbuka, lalu kita biarkan, batal. Contoh yang kemungkinan terbuka ketika salat itu, mohon maaf, sering yang celananya apa? Baju pendek, sehingga di belakang itu, mohon maaf, nampak pantatnya. Kalau tidak bagian aurat yang nampak, tidak batal. Tapi dia, yang umum terjadi, bagian aurat yang nampak. Itu batal salat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, anak-anak muda kita tolong dikasih tahu, ada yang batalkan salat, ada yang tidak. Di antaranya, terbukanya bagian aurat di belakang. Jangan kira kalau aurat itu antara pusar dengan lutut, hanya bagian depannya, tidak. Selingkar. Aurat itu selingkar pusar. Artinya, kalau pusar itu digaris, selingkar itu batas. Lututnya kalau dibaris, selingkar lutut, depan belakang kalau dilingkari, itu semua organnya, dalam dua wilayah itu batal salat apabila terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabil ajamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan nikmat Allah sangat banyak. Nikmat yang tidak terputus, nikmat yang selalu mengalir, nikmat yang dikaruniakan pada kita saat kita taat dan saat kita lalai. Alhamdulillah atas segala nikmat. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita termasuk di antara orang yang beruntung dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian fikih kita, pembahasan tentang perbuatan yang dibuat orang salat yang bisa membatalkan salat. Di halaman 36 buku yang terjemahan ini. 36 bagian bawah. Hal-hal yang membatalkan salat judulnya. Hal-hal yang membatalkan salat judulnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, faslun walladhi yubtilu as-salata 11 syai'a al-kalamu al-'amdu wal-'amalul kathiru. Kata musannif, penulis kitab, perbuatan orang salat yang bisa membatalkan salatnya ada 11 perbuatan. Yang pertama, bicara sengaja. Sengaja bicara saat salat. Artinya nanti tidak termasuk orang yang bicara karena lupa. Wal amalul katsir, perbuatan atau gerakan fisik yang terlalu banyak. Wal hadatsu, terjadi hadas. Boleh jadi, mohon maaf, keluar angin atau yang lain. Wa hudutsun najasati, setelah berwudu sebelum salat rupanya terjadi najis atau jatuh najis ke badan, ke pakaian atau ke tempat dia salat. Wa inkishaful aurah, dan terbukanya aurat. Wa taghyirun niyyah, terjadi perubahan niat ketika sedang salat. Wastidbarul kiblah, membelakangi kiblat, berubah arah dari arah kiblat kepada arah yang lain. Wal aklu, makan. Wasyurbu, minum. Wal qahqahatu, tertawa terbahak-bahak. Wariddatu, murtad. Jadi ini 11 perbuatan yang bisa membatalkan salat menurut
muallif. Suatu hari Rasul salat dengan sahabat, lalu selesai salat ada seorang sahabat yang dilihat dipelototi oleh sahabat yang lain. Dia heran, kenapa dia dipelototi? Rupanya ketika salat, di luar salat ada orang bersin, baca alhamdulillah, dia sedang salat, jawab didoakannya orang tadi. Maka sahabat yang lain marah. Menurut mereka, salat batal, tidak sah kalau bicara dalam salat. Termasuk yang tadi berbicara dalam salat. Maka semua orang melihat, karena ada Rasul tak berani membentak. Marah tapi tertahan. Sebab ada Rasul. Dan Rasul waktu itu, beliau masih sibuk dengan zikir setelah salat, lalu salat sunnah ba'diyah. Setelah keadaan tadi, para sahabat mengingatkan orang tadi sudah nampak marah. Kemudian Rasul selesai salat, Rasul menghadap kepada orang yang tadi mendoakan orang yang bersin ketika sedang salat, orang yang mendoakan. Lalu apa kata Rasul? Bahwa salat ini innama huwa tasbihun. Dalam salat ini hanya boleh tasbih, zikir pada Allah, boleh baca Quran. La yasluhu fiha kalamul bashar. Tak boleh dalam salat itu ada pembicaraan manusiawi. Hal-hal yang sifat komunikasi makhluk. Maka setelah itu para ulama kemudian mengkaji hukum berbicara dalam salat adalah membatalkan salat. Itu maknanya dahulu ada kemungkinan berbicara dalam salat itu tak membatalkan salat. Lalu datang kejadian yang membuat salat itu batal karena berbicara. Contoh di antaranya kejadian ini. Maka kata Imam Al-Munawi menjelaskan tentang hadis itu, dulu sebelum disyariatkan salat itu batal karena berbicara, salat dulu tak batal ketika kita salat berbicara. Sehingga kalau ada yang manggil dalam salat itu boleh dijawab panggilan. Maka kenapa Juraij, mungkin pernah dengar kisah Juraij, yang dia ketika salat dipanggil tak menjawab, itu menjadi sebab marah orang tuanya. Di zaman itu bicara boleh. Saat salat bicara masih boleh. Tapi Juraij dia tak mau bicara. Padahal bicara waktu itu tak membatalkan salat. Dia bisa salat dan bisa menjawab orang tuanya. Tapi dia tak melakukan. Maka orang tuanya sangat marah. Kalaulah dia salat, kan kata orang tuanya dalam hati, dia bisa jawab bahwa dia sedang salat, atau dia jawab lalu jelaskan dia sedang salat, sehingga tak bisa memenuhi keinginan orang tua. Makanya orang tuanya marah sehingga melaknat si Juraij saat itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu di awal Islam berbicara dalam salat itu tak membatalkan salat. Tapi kemudian ada kejadian ini dan ada kejadian yang lain membatalkan salat, di antaranya berbicara yang disengaja. Jadi begitu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kata muallif tadi yang membatalkan salat adalah berbicara di dalam salat. Kemudian yang kedua yang membatalkan salat adalah kata beliau, mohon maaf, berbicara dalam salat ini apabila tak sengaja. Kalau sengaja bagaimana? Selama tidak lebih dari 6 kata, maka dianggap tak sengaja dan tak membatalkan salat. Sebab kalau orang sudah berbicara banyak, itu ada kemungkinan orang ini sengaja dalam berbicara. Tapi kalau sedikit, itu memang kemungkinannya dia tak banyak berbicara di dalam salatnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara yang tidak banyak dan tidak disengaja itu tak batalkan salat. Tapi bila bicara meskipun satu huruf tapi diniatkan bicara, batal salat. Sehingga ada anekdot, orang takut makanannya dimakan oleh kucing. Dia sedang salat, Allahus Samad.
Kalau ada disengaja itu untuk maksud kucing, itu batal salat. Kalau ada sengaja begitu. Atau dalam bahasa Arab itu ada huruf-huruf tertentu, kalau dia disebut huruf tersebut dalam bentuk fi'il, dia bermakna kata perintah. Contoh, qi, takutlah. Cuma satu huruf, dan bila dibaca kasroh artinya takutlah. Disebut dalam salat seperti itu, bermaksud untuk berbicara dengan orang, batal salat. Ra, lihatlah. Meskipun cuma satu huruf, tapi bermaksud untuk berbicara dengan huruf tersebut, batal salat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang berdehem, ada yang batuk, itu jangan menyengaja tapi sekedar bunyi dehem saja tidak membatalkan. Kan kita kadang-kadang ini lebay kata anak sekarang. Dia memang ada dahak itu keluar atau gatal-gatal kerongkongan, tapi biasanya dia tak mesti berbunyi ehem gitu. Asin gitu. Kita kan kadang lebay gitu. Kalau dia normal saja tak membatalkan. Tapi bila dia sengaja dibunyikan dengan bunyi tertentu yang kalaulah disebutkan dalam bentuk kata atau dituliskan dalam bentuk huruf, dia akan bisa ketahui huruf apa yang dibaca. Contoh ham gitu. Ehem gitu. Jelas huruf apa yang keluar. Huruf apa yang disebut. Itu bisa membatalkan salat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini sudah kita sebut berapa kali pertemuan, syariat menginginkan kita khusyuk. Khusyuknya lahir dan batin. Sehingga perbuatan fisik khusyuk, bacaan khusyuk, hati pun khusyuk. Tidak kemana-mana. Oleh karena itu, berbicara bisa menyebabkan orang tak khusyuk. Maka membatalkan solat. Yang kedua, wal amalul katsir, perbuatan banyak atau gerakan badan yang banyak. Dihitung gerakan badan bila organ ini bergerak. Yang bergerak dengan gerakan yang disengaja. Sehingga kita sering mencontohkan kalau ada orang berjalan, dia berjalan lebih dari 2 gerakan berturut-turut, itu dianggap gerakan yang banyak. Selama gerakan itu bukan gerakan solat. Tapi gerakan solat kalau banyak tak apa-apa. Contoh kita dari sujud menuju berdiri, itu kan bergerak dari sujud, duduk dulu, duduk baru berdiri. Itu kan gerakan banyak itu. Selama gerakan itu gerakan solat, tak membatalkan. Tapi kalau dia bukan gerakan solat, dilakukan banyak, dia membatalkan. Artinya, bukan gerakan yang merupakan rukun, yang merupakan sunnah, yang merupakan hal-hal yang terkait pekerjaan solat. Kita buat lebih dari 2 kali berturut-turut, itu batal. Contoh, tangan ini bila bergerak, bila sengaja digerakkan, diangkat ke depan, ini dah dihitung 1. Gerak ke belakang lagi, dihitung 2. Gerak 1 lagi, dia sudah 3. Bisa batal. Tapi beda orang kalau dia, kan ada orang dia kalau segini itu, dia tidak masuk bergerak dia tangan, tapi sudah refleks. Atau ada orang yang kadang-kadang menggigil memegang sesuatu itu. Maka kalau ada orang yang seperti itu, dia tidak membatalkan solatnya. Yang dimaksudkan itu adalah yang menyengaja gerakan banyak. Termasuk kalau kita berjalan pindah shaf atau pindah tempat, apabila banyak berturut-turut juga membatalkan. Sehingga kalau ingin pindah tempat itu 1, 2. Ingin belum sampai 1 shaf, tinggal jalan 1 lagi, tutup kaki 1 lagi. Kalau enggak 1 sudah hitung 2. Bergerak 1 lagi 3. Ini 4. Ini batal salat. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini bagaimana perbuatan kita, perkataan kita, hati kita khusyuk. Ibu-ibu tengok, nampak Bu di belakang? Nampak? Saya ulang ya. Kaki kita mengangkat ni sudah dianggap satu gerakan.
jalan yang satu lagi sudah dihitung 2 gerakan. Kalau jalan satu lagi berarti 3. Kalau 3 gerakan berturut-turut dianggap perbuatan yang banyak oleh syariat. Tapi kalau dia berhenti, jeda seperti kita tumakninah dalam ruku', tumakninah dalam i'tidal, tumakninah dalam sujud, tumakninah dalam tasyahud, dalam duduk di antara 2 sujud, gerakan tadi tidak dianggap gerakan yang banyak. Jadi dia bila lebih dari 2 gerakan berturut-turut, itu yang membatalkan solat. Jadi poinnya, lebih dari 2 gerakan berturut-turut. Barusan tadi? Yang tidak batal tadi? Saya berdiri di sini, ingin maju ke saf depan. Kan itu biasa gerakan yang kita lakukan. 1, 2, berhenti dulu. Setelah itu nanti sambung lagi. Kan 4 tapi dia 2 jeda 2 lagi. Langkah kita yang penting dia hitungan gerakan. Hitungannya gerakan. Bergerak sampai ke dinding itu pun kalau penting bergerak, selama dia jeda tak berturut-turut lebih dari 2 gerakan berturut-turut, boleh. Ketika dia tidak merupakan gerakan darurat. Tapi kalau gerakan darurat, Pak, contoh seperti gempa yang terjadi di waktu itu di Lombok yang masjid sampai apa? Sampai roboh itu masjid. Kita tahu bahwa kekuatan gempa ini bukan biasa dan bisa menjatuhkan. Kita mau menyelamatkan diri. Kita sedang sholat tadi lari keluar meskipun 100 langkah sampai luar lanjut sholat, nggak batal sholat kita. Kenapa? Darurat. Ini kondisi normal, tidak darurat. Paham, Pak? Artinya kita tanpa bergerak pun sholat kita bisa dilakukan. Maka apabila gerakan itu lebih dari 2 berturut-turut yang bukan merupakan gerakan sholat, yang bukan merupakan rukun sholat yang kita kerjakan, lebih dari 2 berturut-turut batal sholat kita. Jadi 3 gerakan, 4 gerakan, apalagi lebih dari itu. Sehingga kalau ada orang yang sengaja jalan 3 langkah, 4 langkah, dalam mazhab Syafi'i batal sholat dia. Kadang-kadang begitu. Demi dekat ke dinding atau dekat ke tembok atau dekat ke tiang, dekat dengan punggung orang, dia jalan jauh. Itu batal. Sementara kalau kita solat di depan kita ada sutroh, sunnah. Sepakat para ulama sutroh itu sunnah. Tidak ada yang mengatakan wajib sutroh itu. Kecuali sebagian saja yang terlalu sempit dalam memahami sunnah. Maka para ulama mengatakan sutroh itu sunnah. Sementara menjaga gerakan solat itu wajib. Seperti yang saya buka di awal tadi, bahawa solat itu dituntut kepada kita, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk dalam solat. Khusyuk itu artinya khusyuk perbuatan lisan, apa yang dia baca terjaga. Tak sembarang bicara, sehingga tak bicara seperti poin pertama tadi. Perbuatan fisik juga begitu. Sehingga ketika solat, kalau bisa dari jauh pun atau dari dekat pun orang tak mengira kita melakukan perbuatan apapun kecuali solat saja. Sehingga jangan dikira oleh orang nanti kita ini antara solat dengan olahraga dengan senam tak ada bedanya, Pak Haji. Solat ini adalah ibadah. Maka tertata, terjaga gerakannya. Begitu, Pak Haji. Jadi yang kedua membatalkan solat, gerakan yang banyak. Maksud gerakan banyak itu adalah lebih dari 2 gerakan berturut-turut dilakukan. Yang ketiga, hadas, terjadi hadas. Karena syarat sah solat suci. Dari hadas dan najis, terjadi hadas otomatis hilang syarat. Kalau hilang syarat, enggak sah solat. Kemudian yang keempat, hudusun najasah, terjadi najis. Kan boleh jadi ketika solat, Pak, mungkin ya anggaplah ada binatang jalan di atas kita. Dia mengeluarkan kotoran di atas. Kena badan, kena pakaian. Tidak bisa dibersihkan. Batal solat. Tapi kalau misalnya ada sempat kotoran kering, kena badan kita, langsung kita buang. Tidak batal itu. Atau ada hal-hal najis, dia sekedar lengket sebentar atau nempel sebentar, tapi bisa dilepas. Tidak batal. Tapi kalau tidak bisa, dia membatalkan solat kita. Maka kotoran cicak termasuk najis, Pak.
Kotoran cicak termasuk najis. Makanya sebaiknya cicak-cicak itu kalau nampak kotoran kita bersihkan. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat terjaga semua syaratnya dari awal sampai akhir. Baik pada badan, pakaian, tempat kita sholat. Kalaupun ada binatang yang tak bisa diusir dalam masjid, kita upayakan bagaimana orang tak sholat di sekitar tempat yang kemungkinan ada najis. Kan kadang-kadang ada Pak, tak bisa diusir dari masjid ya. Diusir balik. Tinggal kita kasih tanda saja atau kita kasih peringatan. Kalau sholat dekat sini, ada kemungkinan kotoran binatang jatuh di situ. Nah, tinggal itu saja kebijakan. Karena kita tak bisa menafikan Pak, dia tak berpikir seperti kita. Sehingga kalau diusir, jangan-jangan dia sepengetahuan kita atau tanpa sepengetahuan kita balik juga. Nampak oleh kita atau tidak, dia balik juga. Tinggal kita saja mensiasati jangan sampai sholat tempat yang najis. Kemudian yang batalkan sholat selanjutnya adalah terbukanya aurat. Kalau sempat terbuka oleh angin sedikit, lalu kita segera tutup, enggak batal Pak. Tapi kita tahu terbuka, lalu kita biarkan, batal. Contoh yang kemungkinan terbuka ketika sholat itu, mohon maaf, sering yang celananya apa? Baju pendek, sehingga di belakang itu mohon maaf, nampak pantatnya. Kalau tidak bagian aurat yang nampak, tidak batal. Tapi dia, yang umum terjadi bagian aurat yang nampak. Itu batal sholat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, anak-anak muda kita tolong dikasih tahu, ada yang batalkan sholat, ada yang tidak. Di antaranya, terbukanya bagian aurat di belakang. Jangan kira kalau aurat itu antara pusar dengan lutut, hanya bagian depan saja, tidak. Selingkar. Aurat itu selingkar pusar. Artinya kalau pusar itu digaris, selingkar itu batas. Lututnya kalau dibaris, selingkar lutut, depan belakang kalau dilingkari, itu semua organnya dalam dua wilayah itu batal sholat apabila terbuka. Maka hati-hati anak muda atau siapapun memakai baju yang pendek. Maka kalau kita tengok kebiasaan orang-orang kita sejak dahulu kalau untuk sholat itu pakaiannya pakaian khusus sholat. Rata-rata lapang. Dalam rata-rata. Betul? Baju koko atau baju teluk belanga atau baju apa namanya. Rata-rata panjang, lapang. Dan kebanyakan warnanya putih. Supaya kalau menengok itu tahu ada najis atau tidak. Warnanya enggak rame. Supaya kalau ada najis itu nampak. Sehingga ketika ada najis perlu ditukar atau dibersihkan, bisa dilakukan. Kalau tidak, enggak bisa membedakan mana najis, mana warna pakaian, mana motif. Maka bersyukur kita kalau seandainya dapat ajaran kalau sholat itu khususkan pakaian segala macam. Supaya sholat kita terjaga rukun, syarat, dan semua yang menyebabkan sholat itu bisa batal. Selanjutnya taghyirun niyah. Dalam sholat berubah niat. Berubah niat, berbagai macam berubah niat. Atau dari awal niat, saya kalau nanti datang imam yang asli masjid ini, saya batalkan sholat saya. Kan bisa begitu tuh. Ini dianggap imamnya kan karena tadi kita saat mulai sholat, imam tidak berada di tempat. Sehingga imam yang lain datang, yang mengisi posisi imam. Saya kalau datang imamnya nanti, saya batalkan sholat saya. Dalam sholat kemudian datang imam tadi. Atau dalam sholat dia merubah niat dia. Dari fardu kepada sunnah. Atau pada sholat yang lain. Membatalkan sholat. Niat itu begitu kita pasang, jangan dibatalkan sampai sempurna amalnya. Makanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau kita memulai ibadah sunnah, enggak boleh dibatalkan di tengah. Contoh kita sudah sholat sunnah qabliyah, lalu kita batalkan supaya segera sholat berjamaah. Itu enggak boleh, haram. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Atau orang puasa sunnah. Puasa sunnah kemarin Arafah. Besok ada puasa Asyura. Atau puasa Kamis, puasa Senin. Di luar hari tasyrik. Orang dari pagi niat puasa Senin. Jam 10 dia batalkan. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah batal. Mohon maaf, berdosa.
haram perbuatan membatalkan niat di tengah itu. Dalam mazhab Syafi'i makruh hukumnya. Karena ibadah sunnah dan orang yang punya diri amirun nafsi, dia punya kekuasaan untuk melanjutkan ibadah dia atau tidak melanjutkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat jangan dirubah-rubah sampai sempurna suatu ibadah kita tunaikan. Selanjutnya istidbarul kiblah, membelakangi kiblat atau merubah posisi berdiri kita dari menghadap arah kiblat. Karena arah kiblat itu, menghadap arah kiblat adalah syarat sah salat. Yang dihitung arah salat itu, menghadap arah salat itu bila dada kita menghadap posisi kiblat. Sehingga kalau sempat melengah itu cuma membuat makruh, tidak membatalkan. Tapi kalau ini sudah berubah, ini batal. Kalau dada ini yang sudah berubah. Makanya jangan sampai berubah. Termasuk Bapak Ibu kalau kita misalnya mungkin batal sholat di shaf pertama atau shaf kedua. Di belakang banyak shaf. Ketika kita keluar, jangan sampai kita mendorong orang dengan keras atau menyebabkan orang berubah posisi. Kan bisa jadi nanti karena orang berjalan, orang tadi mendorong agak keras, dia berubah badannya. Dan dia tak menyadari bahwa dia sudah beralih menghadap dari arah kiblat. Dia begininya terus. Padahal arahnya lurus, dia begini terus. Bisa batal orang seperti ini nanti. Sehingga kalau kita keluar di antara orang-orang sholat, sebaiknya jangan sampai membuat dada orang berubah dari arah sholat. Dada patokannya. Kemudian selanjutnya wal aklu, makan. Maka ketika disebut takbiratul ihram, takbir yang tidak membolehkan semua perbuatan yang tadinya boleh. Makan tadinya boleh, minum tadinya boleh, tidur tadinya boleh. Begitu takbiratul ihram ini enggak boleh semua. Semua perbuatan yang di luar merupakan perbuatan salat tidak lagi boleh dibuat ketika takbiratul ihram. Makan termasuk. Minum termasuk. Kalau kita puasa, kan ada kemungkinan saat sahur, Pak. Sahur lalu terselip makanan. Kita tahu bahwa itu makanan. Ketika sholat, karena itu kita mainkan dengan lidah itu kan. Tahu, sengaja ditelan. Kalau orang sedang puasa, puasanya batal, sholatnya batal itu. Karena makan dengan sengaja. Tapi kalau dia tak sengaja, asa ada lah tadi. Dah keluar atau belum gitu. Rupanya sudah tertelan tanpa dia sengaja. Itu enggak membatalkan. Yang menjadi poinnya adalah dia makan dan sengaja untuk makan. Selanjutnya minum. Minumnya sengaja juga. Kan kalau anak kecil kan gayanya kumur-kumur kan banyak. Sebagian masuk ke dalam, sebagian keluar. Kumur-kumurnya banyak, keluar sedikit. Kalau ada orang sengaja seperti itu dalam sholat, batal. Makan, minum. Minumnya apakah minum yang biasa diminum orang atau tidak? Batal. Makan juga begitu, yang biasa dimakan orang atau tidak? Ketika sholat dimakan, batal sholat. Sehingga sholat ini jangan makan, jangan minum, jangan banyak bicara, jangan banyak gerak. Fokus lillah. Sehingga beda perbuatan kita yang manusiawi untuk aktivitas biasa dengan beribadah tawajuh, menghadap khusus kepada Allah. Wal qahqahatu, tertawa terbahak-bahak. Kenapa disebut tertawa terbahak-bahak? Karena kalau senyum tak batalkan salat. Tapi orang kalau sudah tertawa terbahak-bahak, ini sangat tidak mungkin dia khusyuk dalam salat. Kalaulah khusyuk dia akan melakukan itu. Tandanya dia tak khusyuk, dia terbahak-bahak dalam salat. Artinya dia terbawa oleh pikiran di luar salat. Dia terbawa oleh suasana di luar salat. Dia terbawa oleh keadaan apapun yang berada di luar salat. Tandanya dia tak khusyuk. Sementara salat itu dikehendaki oleh syariat dilaksanakan dengan khusyuk. Dan terakhir, riddah, murtad. Orang yang salat itu muslim, yang diperintahkan salat itu muslim. Kalau dia sudah murtad berarti dia bukan orang yang ahli salat lagi. Ketika dia tak ahli salat, maka dia batal salatnya. Sama dengan orang di DO dari UNRI. Bisakah menyebut bahwa dia alumni UNRI? Tidak. Itu juga orang salat nih. Begitu dia dalam salat menyatakan diri keluar dari salat,
atau keluar dari Islam, sholat ini kan pekerjaan yang sah kalau dia Islam. Begitu induknya dia tidak sah, maka turunan tidak sah juga. Maka orang murtad, begitu dia murtad, ibadah apapun dia buat yang tergantung dengan niat ibadah itu sah dan tidaknya, dia langsung tidak sah sholat dan semua ibadah lain yang tergantung dengan niat sah dan tidaknya. Karena dia tak lagi ahli sholat, tak lagi orang yang disebut oleh syariat sebagai orang yang beragama Islam. Maka turunan daripada konsekuensi taat pada agama Islam juga batal jika dia buat. Nah, itulah Bapak Ibu yang membatalkan sholat. Silakan kita diskusi dulu sebelum melanjutkan bab berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Pak Mul. Baik. Ya. Di depan kita itu ada seseorang yang mungkin dia tidak tahu ya, terbuka seperti tadi, karena celananya bajunya itu. Tapi kita itu mau menegurnya, mau mengingatkan itu kadang tidak berani. Ya. Ya. Hukum kita gimana? Kalau hukum secara umum, kita termasuk orang yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebenarnya itu. Karena itu perbuatan yang mungkar sebenarnya itu tidak sejalan dengan syariat itu. Itu mesti dikasih tahu. Atau kalau tidak masuk amar ma'ruf nahi munkar, bab tanasuh, tidak mau saling menasihati. Dan itu sebenarnya nasihat yang sesungguhnya. Hal seperti itu nasihat sesungguhnya itu. Maka selagi kita mungkin mengingatkan orang, karena begini Pak Mul, orang seperti itu kebanyakan dia nggak paham. Orang yang begitu kebanyakan nggak paham. Bukan karena dia paham lalu sengaja, kebanyakan karena nggak paham. Andaikan kita ingatkan, tentu saja cara mengingatkan perlu cara yang baik. Andaikan kita ingatkan, saya yakin dia bisa terima. Cuma kita kadang-kadang kalaulah bukan orang dikenal atau bukanlah orang yang biasa kita interaksi, itu merasa asing. Sehingga sering siapa lu siapa gue kita ini hidup. Padahal syariat itu sudah mengikat kita, innamal mu'minuna, semua orang beriman itu bersaudara. Dia dikenal atau tidak, satu bangsa, satu rumpun bahasa atau tidak, dia saudara. Maka mestinya kalau terjadi kejadian seperti itu kita ingatkan. Kita beritahu. Tinggal cara kita lagi. Kalau kita jujur, rata-rata manusia ini kalau salah dia mau diingatkan. Cuma sering orang itu tak mau diingatkan gara-gara cara kita yang tidak benar. Kadang-kadang, mohon maaf Pak, kadang orang tua, dia menyikapi anak muda ini, dia macam memarahi anak dia. Sehingga dia kadang kasar dalam menegur orang yang tidak tahu. Anak muda ini sedang ini pula, apa istilahnya, sedang menunjukkan ego keakuan dia. Sehingga bisa bertengkar. Padahal maksud bapak tadi, baik, kadang-kadang begitu. Jadi, termasuk kita tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, atau turun dari itu, bab nasihat menasihati. Karena bisa dikatakan Pak Mul, bisa diuji juga, kebanyakan karena tidak tahu. Ya sebab mohon maaf, mungkin orang tuanya atau dia enggak ikut ngaji seperti kita ini. Belum lagi pergaulan. Pergaulan dia rata-rata tidak membuat dia datang ke masjid, tidak membuat dia mendengarkan pengajian, tak membuat dia membaca buku agama, tak membuat dia paham masalah seperti itu. Kebanyakan begitu Pak. Maka sebaiknya kita ingatkan orang seperti itu. Kapan perlu, suruh dia ulang solat lagi. Suruh ulang solat lagi, kasih tahu solusinya. Kan bisa saja nanti mungkin dia pakai baju jaket dia, atau dia tukar baju. Apalagi orang jalan jauh biasanya buat pakaian itu lebih dari satu. Sehingga dia bisa tukar baju dulu. Atau di masjid sering ada sarung sekarang. Rata-rata masjid ada sarung sekarang. Sedikit sekali masjid yang tak sediakan sarung dan mau kena, dia bisa sholat pakai sarung. Karena mohon maaf, orang begitu kalau tidak diingatkan, jangan-jangan dia nggak akan pernah benar. Karena rata-rata kita pikirnya begitu. Saya nggak tahu dia kok. Gitu. Dia entah siapa. Tadi saya datangnya nggak tegur saya. Karena kan begitu kita. Dia nggak akan pernah benar kalau nggak kita ingatkan. Nah, justru itulah nasihat yang semestinya kita buat, atau mengingatkan orang semestinya kita buat.
Jangan kita sibuk dengan perkara yang sifatnya debatable. Buka aurat itu sepakat ulama batal sholat. Tapi debatable, contoh, orang kamu tadi kenapa tidak banyak gerak-gerak ininya? Atau ketika sholat tadi kenapa kamu saat sujud tidak tangan dulu baru kaki? Ini lebih penting. Hal yang seperti ini. Sepakat ulama, orang buka aurat tidak sah sholatnya. Orang tadi terbuka aurat. Gitu Pak. Maka ada kaidah dalam agama itu, la yunkaru al-mukhtalaf fiha wa innama yunkaru al-ijma'. Masalah yang jadi debatable atau perselisihan pendapat itu tak boleh diingkari. Kalau kita setuju ya ambil, kalau tak setuju ya jangan diingkari. Kalau kita ingin mengamalkan seperti yang kita yakini, amalkan saja. Orang lain jangan dimusuhi, biar orang mengamalkan dengan apa yang dia yakini. Tapi bila masalah itu sepakat ulama, bohong itu tak boleh. Lalu sebagian membolehkan, sebagian tak membolehkan. Kita mengambil yang membolehkan, itu tak boleh gitu. Mencuri itu sepakat ulama haram, itu sama-sama harus kita ingkari. Jangan sampai, enggak apa-apa mencuri sikitnya. Tak apa-apa mencurinya, kadang-kadang aja. Enggak boleh begitu. Yang sepakat atau ulama menyatakan bahwa itu haram, menyatakan itu wajib, menyatakan itu harus, itu mesti, kalau dia wajib kita support, kalau tidak kita harus sama-sama mengkanternya. Tapi kalau dia perbedaan, itu tak boleh punya satu pikiran di situ. Yang kita yakini amalkan, yang orang silahkan dia amali dengan yang dia yakini. Itu sudah menjadi kaidah Pak Mal. Begitu Pak. Allahu a'lam. Silakan Bu. Sebentar, ayo nanya. Siap. Baik, kalau kita sama-sama sholat, memang tahu realnya itu dia terbuka aurat. Setelah sholat, sampaikannya nanti Bu. Orang seperti itu boleh dikasih tahu langsung Bu, agar dia batalkan langsung, lalu dimulai dari awal. Itu boleh begitu. Kalau kita bisa memberitahu orang tadi itu. Jadi perempuan itu auratnya Bu, dalam mazhab Syafi'i hanya yang boleh nampak, boleh terbuka wajah dan telapak tangan. Itu maknanya mau ujung jari, mau seluruh kaki dihitung aurat. Maka yang paling selamat perempuan itu pakai kaos kaki. Sehingga kalau ada anak perempuan dia pakai kaos kaki sehari-hari, dia pakai kaos kaki dalam sholatnya, itu dia berarti sedang berusaha auratnya tertutup keseluruhan menurut mazhab Imam Syafi'i. Baik. Kalau sekedar lewat ya tidak masalah Bu. Yang jadi najis kan kotorannya. Enggak ada masalah Bu. Yang jadi najis itu kotoran. Gitu. Cicak juga enggak najis, tapi kotorannya najis. Gitu Bu. Ayam enggak najis, kotorannya najis. Sudah Bu ya? Dipahami Bu ya? Oke, silakan Bu. Mengenai arah kiblat nih Ustaz. Baik. Saya melihat ada masjid yang sejajar tapi arah kiblatnya beda-beda. Sebetulnya ini sama Abu Salam Muslimin. Beda arah kiblat. Itu masuk belakang kiblat apa enggak? Bedanya karena sudah diukur atau karena kita feeling saja? Ya. Di Abu Salam itu lurus. Kalau di Abu Salam Muslimin itu lurus juga. Kan nggak jauh beda apa arahnya dulu. Begini Bang, kita kalau pakai feeling nggak bisa menyatakan ini arahnya beda-beda. Harus diukur betulan. Harus pakai koordinat. Ini sama Abu Salam itu kan agak lurus Ustaz. Saya paham. Cuma Abu Salam ini kan tidak bisa Nyerong ke kanan, kalau di situ lurus kan. Ya, Abu Salam ini kan bukan bangunan samping-sampingan yang bisa diukur dia sama lurus atau tidak. Posisinya kan berjauhan. Kalau diukur betul dengan posisi koordinat, baru bisa mengatakan arahnya beda-beda. Jadi feeling nggak bisa di situ.
Harus diukur betul. Maka kita ini kadang-kadang begini, rasanya di sana itu lurus lah, rasanya sih miring lah. Itu tidak bisa begitu. Harus dengan feeling. Karena jalan raya, menurut kita lurus ya. Contoh jalan raya Nagasakti itu. Itu kalau kita tengok lurusnya jalannya. Tapi begitu kita coba perhatikan betul, itu jalannya nggak lurus itu. Begitu bang, feeling nggak bisa. Harus dengan takaran, dengan ukuran yang fix tentang arah itu. Gitu. Jadi selama dia mengarah ke arah kiblat, tidak ada masalah. Bila dia diukur dengan feeling, itu nggak bisa. Harus dengan pengukur yang alat ukur standar. Jadi kita pakai nanti. Hari ini kan alat ukur itu tak ada lagi yang susah. Tak ada lagi alat ukur itu yang tak ditemukan. Rata-rata alat ukur itu sudah menjadi standar nasional atau internasional. Rata-rata begitu. Pakainya alat ukur itu. Sehingga meskipun kita nampak 10 masjid, yang satu nampaknya ke kanan, satu ke kiri, satu lurus, itu belum tentu dia pertentangan arah. Jangan-jangan dia sama arahnya. Cuma arah pandang kita atau feeling atau kebiasaan kita mengira satu arah itu bertentangan satu dengan yang lain. Saya beberapa waktu yang lalu itu ada membaca sebuah man yang di arah Nusa Tenggara. Itu nampak arah utara dengan timur itu sama saja. Rupanya tidak. Posisi bentukan bukit. Begitu. Tidak bisa dengan feeling. Harus dengan alat ukur standar. Sehingga boleh saja, jangankan berapa jarak. Muslimin jauh di sini. Jangankan satu, muslimin yang ini. Yang depan Grosir. Kalau ditengok sejajar Ustaz. Kalau jalan kan ya. Jadi masjid kan sejajar nih. 3 musalam, masjid ini sama musalam. Jadi arahnya kok beda gitu Ustaz. Berarti kan ada yang salah satu. Coba diukur nanti Pak. Diukurnya. Masjid kita ini ya, perhatikan di Google Map nampak bagus salam dibanding dengan masjid kita. Bagus salam lebih miring, masjid kita lurus. Makanya stop kita yang miring. Nah, itu contohnya. Dengan Google Map nampak. Google Map itu, kalau kita tengok jalan itu, kalau kita tengok langsung kasat mata, nampak jalan itu lurus-lurus saja. Kadang ada belok. Pas di Google Map, nampak. Karena kenapa? Dia mengukur dengan, ya sama lah kayak kertas kita ukur dari atas. Nampak dia. Gitu. Jadi feeling tidak bisa di situ. Baik, ada lagi silakan. Silakan. Bentar, Pak. Menggaruk. Jadi yang dihitung gerakan sholat, gerakan fisik itu bila gerakan besar bahasanya. Sehingga kalau tangan kita bergerak ini gerakan besar. Tapi misal kalau jari aja gerak, itu tidak dihitung bisa batalkan. Ini dihitung satu gerakan saja. Meskipun dia banyak menggaruk dia. Gitu Pak. Jadi gerakan badan yang ini yang dihitung banyak gerakan. Tapi kalau gerakan kecil, dihitung satu saja. Contoh jari gini. Makanya menggerakkan jari itu tak sampai batalkan sholat. Kenapa? Dia gerakan kecil. Bagi orang yang menganggap bahwa ini bukan sebuah gerakan sholat. Dia tak membatalkan, cuma sebutnya makruh cuma. Gitu, karena gerakan kecil. Tapi gerakan besar membatalkan sholat. Sehingga kalau menggaruk, ya taruhnya tangan. Lalu garuk. Nah, gitu. Tapi kalau gini-gini, itu membatalkan. Oke? Silakan, Pak. Hal yang terlintas di pikiran dalam melakukan sholat kita. Contohnya benda barang kita yang belum kita sholat tidak jumpa. Ya. 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 Pikiran itu dijawab oleh hati kita. Ya.
Baik. Jadi Suriname itu sampai sekarang masih kejadian, Pak. Sampai sekarang masih itu. Nah itu mirip seperti tadi, itu feeling itu nggak boleh gitu. Mesti diukur. Mana sih arah Makkah? Nggak boleh. Rasanya kalau saya waktu di Jawa atau waktu di Pekanbaru, kalau matahari terbit arah sana kiblat, nggak bisa begitu. Harus dengan ukuran. Alat sekarang seperti tadi, nggak ada lagi alat ukur yang sulit, yang rumit. Bahkan seperti tadi yang gampang, Google Map. Itu nampak. Sehingga dengan Google Map nanti cari aja arah Makkah. Mana arah Makkah gitu. Kan sekarang rata-rata Google Map itu, ya meskipun kadang-kadang kita disuruh jalan-jalan ke ladang orang, dia banyak validnya. Kadang-kadang juga gitu, Pak. Disuruh jalan-jalan ke ladang orang. Baik, semoga yang terlaksana tadi itu karena ketidaktahuan, sehingga Allah ampuni. Bukan karena dia istilahnya ingkar atau sengaja menentang, bukan. Tapi dia karena ketidaktahuan dan fanatik dengan ketidaktahuan itu. Nah gitu, Pak. Yang kedua tentang lintas dalam hati, tak sampai membatalkan salat secara hukum fikih. Kalau orang tasawuf batal salat, Pak. Tasawuf batal salat itu. Tapi secara hukum fikih enggak sampai membatalkan. Yang batalkan seperti tadi saja, yang kita sebutkan tadi itu. Di luar itu adalah kajian tasawuf, kajian kita di fikih. Secara fikih enggak batalkan salat. Makanya dalam fikih khusyuk itu sunnah dalam salat. Tapi di dalam tasawuf wajib dalam salat. Nah gitu, Pak. Ya, jadi itu, Pak, ya, dalam kajian fikih tetap sah. Wallahu a'lam. Kita azan dulu, kita lanjut azan. La ilaha illallah. Baik, silakan yang lain Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ini masalah apa, Ustaz? Baik. Kan kita kadang dalam salat jamaah itu ada salat jamaah yang tumbang, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan, menolong dia atau lanjutkan salat? Baik. Ada orang tumbang, apa yang mesti kita buat? Ada kemungkinan orang tumbang ini, banyak kemungkinan. Apakah dia mengantuk saja, tak perlu ditolong? Atau orang sakit yang perlu ditolong? Kan bisa saja begitu. Orang ngantuk saking tak tahannya kan, tumbang dia, tak sadar dia bahwa dia sedang sholat. Nah, itu berarti tak perlu ditolong. Tapi mungkin ada orang kondisinya dia tumbang karena sakit. Boleh jadi ada orang yang tumbang sakit, kalau tak segera ditolong bisa pulang. Karena ada sakit tertentu gitu, Pak, ya. Makanya kayak stroke misalnya. Ada orang jatuh-jatuh kamar mandi itu kan sering diingatkan gitu. Bila orang kondisi begitu, orang sampingnya mesti batalkan sholat, harus batalkan sholat. Kenapa? Menyelamatkan nyawa orang dengan menjaga sahnya sholat kita lebih prioritas menjaga nyawa orang. Begitu juga dengan kita, menjaga nyawa kita lebih prioritas daripada menjaga sahnya sholat kita. Kalau sholat kita batal, Pak, kita masih bisa sholat setelah itu. Tapi orang tadi kalau meninggal, dia tak bisa hidup dua kali. Maka bila ada kejadian-kejadian darurat dalam sholat, yang darurat ini bisa tak membatalkan sholat. Sehingga saya contohkan tadi kayak di Lombok tadi. Di Lombok tadi kita sudah menduga ini, bahkan dah nampak ada yang reruntuhan jatuh. Kita sholat juga, larilah segera. Jangan di situ juga. Kita tahu ini bahwa anak kita lari ke jalan dan jalan ini ramai dan tak ada batas, ada pagar. Kalau kita biarkan, dia bisa ditabrak. Berhenti sholat, ambil anak segera. Atau kita nampak ada orang buta, dia jalan yang namanya orang buta, mohon maaf, enggak sama dengan kita. Sehingga dia pakai tongkat pun dia enggak tahu bahwa depannya ada sungai dan dia akan jatuh kalau tak dikasih tahu atau tak kita tahan. Nyawa orang lebih prioritas selamatkan daripada menjaga sahnya solat kita. Apalagi solat itu masih di awal waktu. Masih panjang kesempatan untuk mengulang solat. Begitu, Pak. Jadi yang menolong ini yang terdekat dengan yang terdekat atau orang yang tahu dia. Boleh jadi yang terdekat enggak tahu. Kan mungkin di sampingnya saking khusyuknya atau sampingnya orang tunanetra. Di belakangnya ada orang yang lihat. Siapa yang tahu dia paling berhak dan paling dituntut syariat untuk nolong orang yang kejadian jatuh tadi.
Makanya saya pernah nengok video itu sudah jatuh, orang begitu selesai sholat baru tengoknya meninggal kata dia. Itu orang samping sholat itu bodoh semua itu. Nyawa orang itu perlu untuk diprioritaskan, Pak. Sudah? Okay. Jadi ada maqasid syariah, hifdzun nafsi, menjaga nyawa, menjaga keberlangsungan hidup orang, itu lebih diprioritaskan daripada ketaatan dalam menjalankan keagamaan kita. Begitu kira-kira, Pak. Sudah? Okay. Ada lagi? Silakan. Baik. Apabila kita sedang solat sunnah, selama imam masih mungkin kita bergabung dengan dia berjamaah, selesaikan solat sunnah tadi. Baru kita bergabung dengan imam. Atau kalau kita tahu bahawa ini sempit, enggak mungkin saya solat sunnah. Kalau solat sunnah saya enggak dapat takbiratul ihram bersama imam. Dia tunggu saja selesai solat nanti dia qada qabliyah. Jika qabliyah itu sunnah muakkadah. Lebih baik begitu. Tapi kalau sudah berlangsung solat, ya seperti dua pandangan tadi, wala tubtilu a'malakum. Kalau sudah masuk dalam satu ibadah yang sunnah, jangan batalkan kecuali sudah selesai. Jangan kalian selesai solat sunnah tadi kecuali ditutup dengan salam. Artinya sempurnakan baru bergabung dengan imam. Oh, saya ketinggalan jamaah, tidak. Solat jamaah kan 4 rakaat, solat jamaah kan 3 rakaat. Cuma tidak ikut takbiratul ihram bersama imam. Begitu. Maka kalau sudah berlangsung itu ya dipercepat solatnya. Yang tadinya bacaannya bisa baca 1 surat dalam solat, surah Al-Asri maksudnya, enggak surah Al-Baqarah. Nah, jadi perpendeklah, atau enggak perlu baca ayat. Mengerjar sunnah yang lain. Begitu. Artinya jaga rukunnya saja. Untuk apa? Bisa mendapatkan sunnah yang berikutnya. Jangan dibatalkan. Atau jangan memulai solat sebelum imam takbiratul ihram. Pilihannya begitu. Sehingga kan kita rata-rata di masjid itu ada iqamah sekian detik lagi, sekian menit lagi. Atau sudah menjadi kebiasaan, apalagi masjid itu kita kenal, kita biasa solat di situ. Orang kalau 10 menit itu iqamah. Kita tengok aja waktu solat tadi jam berapa azan nih. Berarti ada sekian menit. Oh, saya enggak mungkin lagi solat sunnah. Gitu. Kadang kita ini sengaja kalau sudah dengar azan baru berangkat dari rumah. Atau sudah azan baru bergerak untuk berwudu. Nanti begitu sampai masjid beralasan pula supaya iqamah orang diperlambat sikit, dia sengaja solat sunnah pula dulu. Itu jangan. Lebih baik kita memaksakan diri dan berangkat lebih awal daripada terburu-buru untuk antar kita solat dengan takbiratul ihram imam terburu-buru nantinya. Karena solat kalaupun dapat 2 rakaat sebelum solat tapi tak khusyuk, dia hanya gerakan yang terpaksa keadaan. Lebih baik kita solat yang solat khusyuk betulan. Memang persiapkan diri untuk menikmati solat daripada yang penting dapat 2 rakaat tapi dia kosong daripada ruh solat. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi sebaiknya berangkat ke masjid lebih awal lebih baik daripada mengupayakan solat di waktu mepet. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. InsyaAllah Rabu depan kita lanjut kembali. Pembahasan selanjutnya insyaAllah tentang penjelasan secara detail tentang hal-hal yang terkait rukun solat. Berapa jumlah rakaat semuanya, berapa jumlah sujud, termasuk berapa nanti jumlah rukun-rukun yang mesti dijaga dalam solat, perbuatan solat secara global dijelaskan. Jadi para ulama ni ada metodenya dijelaskan global lalu rinci. Ada yang rinci kemudian diglobalkan. Supaya apa? Pikir ini terikat terus. Sehingga tak lupa materi-materi pelajaran. Sehingga pelajaran yang sudah jelaskan panjang lebar, yang sudah sana kemari pemikirannya, nanti diingatkan lagi. Nah, begitu para ulama itu punya metode dalam menulis kitab-kitab ilmiah. Makanya kitab belajar sejak dahulu oleh para ulama itu kitab yang sudah teruji. Bukan sembarang kitab yang enak mana dibaca, enggak. Sehingga ada kitab itu namanya kitab daras, ada kitab mutalaah. Kitab yang digunakan standar belajar, ada kitab yang
pengayaan materi. Pengayaan materi itu tak terbatas, tapi kitab belajar sejak dahulu ulama itu buat batasan. Kalau ilmu nahwu ini kitabnya, ilmu sharaf ini kitabnya, ilmu balaghah ini kitabnya. Setiap ilmu ada standarnya. Bila tak mengikuti standar itu, yakinlah akan aneh-aneh pemahaman yang kita dapat, akan macam-macam ilmu yang kita dapat. Yang pada akhirnya kita aneh di tengah masyarakat karena keanehan cara belajar kita, tak metodologis dalam belajar. Dan itulah kebanyakan dibuat orang sekarang. Kitabnya tebal-tebal, tapi tak metodologis. Sehingga wawasannya banyak, tapi wawasannya tidak penting kebanyakan dibanding yang penting. Kenapa? Kitab standar dalam belajar tidak menjadi metodologis dalam belajar. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.